sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita mau berdoa dulu. Untuk kakak-kakak, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan Pongkris Talk Show. Kiranya Kau memberkati Tuhan jalannya kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ini doa kami Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke, hari ini kita di Pongkris Talk Show episode yang terakhir. Dan di sini saya sebagai host Andini Barata. Sebelum kita lebih jauh lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke kakak-kakak, kita perkenalan dulu satu-satu untuk kakak yang ada di sini. Dimulai dari Kak Renha. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Renha Francisco Soloti. Jabatan saya di Pongkris sebagai Ketua Umum Pongkris periode 2021. Oke. Shalom, perkenalkan nama saya Ardianto Yumbasene, jabatan saya di Pongkris sebagai Koordinator Kesekretariatan. Iya, shalom, perkenalkan. Lanjut saya. Lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Christopher. Yang terlalu, saya koordinator bidang minat bakat. Terima kasih. Oke, shalom, perkenalkan saya Cecilia Bella Kristina Sanangi, saya di Pongkris sebagai koordinator bidang persekutuan dan doa. Shalom, perkenalkan nama saya Graciela Felicita Sinia, di Pongkris saya menjabat sebagai Sekretaris Umum periode 2021. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Felicia Kristina, jabatan di Pongkris sebagai Bendara Umum periode 2021. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Deka Firmanihi, jabatan saya di Pongkris sebagai Koordinator Pembinaan dan Keilmuan. Oke, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Braman Stendila Inka. Saya di Pongkris menjabat sebagai Koordinator Usaha dan Dana. Ya, shalom, perkenalkan nama saya Gerald Setani. Saya sebagai Koordinator Infocom Informasi dan Komunikasi. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi perkenalan dari kakak-kakak pengurus Pongkris. Dan saat ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kakak-kakak yang ada di sini. Oke, pertanyaan saya yang pertama, kepengurusan ini kan tidak terasa akan segera berakhir. Nah, perasaan kakak-kakak semua bagaimana? Mungkin Kak itu bisa dijawab? Iya, kalau untuk pertanyaan pertama, saya rasa sangat sedih dan senang juga untuk kepengurusan tahun ini. Karena jujur kita dalam kepengurusan ini sangat solid sih. Yang lain mungkin ada tambahan? Dari kakak-kakak yang lain ada tambahan? Stanley. Kalau dari saya sih kepengurusan sudah mau berakhir pasti rasanya kita sedih, terharu juga. Soalnya kita 1 tahun kurang lebih sama-sama di Pongkris sebagai pengurus, susah senang kita sudah rasa sama-sama. Jadi ketika ada hal yang hilang dari kebiasaannya kita tiap hari, rapat-rapat, basar dan lain-lain, itu pasti akan menganjal juga di hati. Tapi ya kalau mau bilang dari hati kecil, sedih sih. Sedih sekali lah. Jadi terakhir begitu. Oke, jadi perasaan kakak-kakak semua sedih karena sudah mau selesai. Tapi senang karena di 1 tahun ini kita sudah memberikan yang terbaik buat Pongkris. Jadi harusnya kita senang. Harus di balik kesedihan harus ada semangat untuk menyelesaikan skripsi, guys. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, selama menjalankan roda kepengurusan di 1 tahun ini, adakah program Pongkris yang belum terselesaikan atau belum dilaksanakan? Dari ketua. Oke, terima kasih. Kalau program Pongkris, puji Tuhan, hampir semua program kerja sudah boleh terlaksana. Dan ketika ini video dibuat, mungkin sisa 1 program kerja yaitu Natal. Nah, sisa Natal saja yang kita mau laksanakan ke depan, dan saya mengapresiasi sekali sama teman-temanku semuanya ini. Mereka boleh kerjakan program mereka dengan baik. Saya percaya sampai di titik ini Tuhan yang membuka mereka ini sampai sekarang. Amin. Jadi semua terlaksana. Oke, mantap. Berarti tinggal 1 program lagi ya Kak? Sisa Natal. Nah, jadi kan kepengurusan ini cukup lama ya, 1 tahun. Jadi adakah suka duka yang kakak-kakak alami selama menjadi pengurus Pongkris periode tahun ini? Dari Kak Gerald mungkin? Banyak kayaknya ini.
suka duka dalam kepengurusan pastinya ada lah. Ada mas. Duka di mana-mana itu. Duka saja satu. Duka dulu, duka. Kalau duka, menurut saya pribadi, lebih ke pengorbanan waktunya kita ada dapat konflik sama temannya kita. Tapi terima kasih sekali lagi sama Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memampukan kita lewati itu semua sampai di titik ini. Betul. Oke. Sukanya lagi. Sukanya kak? Siapa yang mau suka? Siapa? Ina mungkin sukanya. Suka. Oke, kalau untuk suka di Pomkris itu kenangan kebersamaannya itu guys. Nah, jadi kita tiap Mantap. untuk melaksanakan suatu program kerja pasti kan kita ada kegiatan rapat, ada ibadah, terutama di rapat itu pasti kita saling lempar argumen. Apalagi orang anak-anak hukum tuh pasti punya pemikiran yang betul. Yang maksudnya semuanya benar, tapi untuk menyukseskan suatu proker itu kita harus saling harus satu. Nah, terus yang kedua itu kita bisa jalan-jalannya itu. Jadi kita bisa kerja bazar sama-sama, terutama apalagi kemarin pas waktu itu kita bazar di Kulawi, bazar di Parigi ya. Jadi di samping orang mau mencari dana, kita juga bisa menikmati keindahan alam di Kulawi, di Parigi ya. Jadi itu terutama sukanya dari saya. Berarti kebersamaan. Kebersamaannya. Poinnya kebersamaan. Luar biasa. Mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi kan pasti dalam menjalani pengurusan ini kita ada berbagai macam masalah di dalamnya. Dari kakak kan kira-kira pernah tidak mengalami kepahitan? Mungkin Kak Cai bisa dijawab. Kalau untuk saya pribadi sih, jujur saja pernah. Kepahitannya itu dalam hal apa? Karena biasa kita itu selama kita berinteraksi dengan teman-teman kita di Pomkris ini, yang pastinya tidak semua orang itu setuju dengan apa yang kita katakan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dari situ mungkin kita merasa kecewa. Kenapa dia ini tidak dengar saya? Seharusnya kan yang saya mau itu yang dilakukan. Tapi itu sih yang namanya ego, itu yang harus kita hilangkan. Jadi jujur saja kalau untuk kepahitan tadi pastinya ada. Seperti itu. Dari kakak lain ada yang mau nambahkan? Kalau saya misalnya kepahitan, lebih khusus saya di usaha dana atau saya rasakan itu banyak kali kepahitan saya karena Banyak utang. bukan kalau dibilang usaha dana itu membutuhkan tenaganya teman-teman. Iya. Tapi ketika kita butuhkan itu teman-teman tidak ada gitu. Padahal kita bersepakat untuk satu kita mau bikin basar sama-sama, tapi saat hari H mau basar orangnya tidak ada, teman-teman yang lain yang tidak. Jadi dalam hati kurang ajar ini teman-teman yang lain, kita setengah mati urus baru orang tidak datang. Jadi ada rasa-rasa seperti itu. Tapi kembali lagi dalam diri sendiri, tetap kita berpikir apa yang saya lakukan ini bukan untuk orang, tapi untuk Tuhan. Apa yang saya lakukan ini untuk Tuhan. Jadi kepahitan itu harus bisa dikalahkan dengan rasa cinta sama Tuhan itu. Begitu. Betul. Luar biasa sekali. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam menjalani kepengurusan ini, apa saja yang menjadi kesulitan yang paling dasar buat kakak-kakak dalam menjalani berbagai proker? Dari Ksenia mungkin bisa dijawab. Apa ya kalau bilang kesulitan, mungkin sudah Stanley juga sudah bilang tadi, itu sih yang paling sulit itu adalah mungkin itu apa ya, personil, sumber daya manusianya. Baru mungkin dari waktu juga, mungkin semua kita maksudnya sering kita berpikir kalau Pomkris ini menyita waktuku, saya juga ada urusan ini, ada urusan itu. Cuman maksudnya kan kembali lagi kita kan di sini melayani. Jadi mungkin kesulitannya adalah bagaimana caranya kita mau kumpulkan orang gitu yang memang tulus untuk melayani. Kalau bicara kesulitan sih banyak sekali. Banyak. Pasti semua orang, semua koordinator, sekretaris, bendahara, bahkan saya sendiri pasti pernah mengalami ya itu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan juga karena ya tanggung jawabnya kita juga ada yang namanya kuliah toh. Betul. Tapi saya bersyukur bisa ada sampai titik ini. Berarti Tuhan masih percayakan semua sama kita, masih ada orang-orang yang masih bersedia juga untuk bantu kita, dan semua pengurus Pomkris sampai bisa di titik ini berarti kita juga berusaha untuk melawan kesulitan itu. Jadi saya rasa Tuhan masih tolong sampai titik ini walaupun ada kesulitan. Itu saja. Oke, biasa ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan ya suka dukanya menjalani kepengurusan di Pomkris. Nah,
pastinya kita juga ketika mengalami masalah kita terpuruk. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyemangat kakak-kakak supaya kita bisa semangat lagi masuk lagi dalam kepengurusan? Feli kayaknya yang jawab ini. Boleh, Kak Feli dijawab. Penyemangatnya untuk supaya Penyemangat. sekarang ini semua selesai. Kalau dari Iya. Kalau dari saya, kalau penyemangat itu sebenarnya teman-teman semua. Ya, Oh, iya. betul. Itu sih. Itu saja. Oke, baik. Iya, betul. Iya, Tapi betul. menambahkan, boleh. Seperti yang dibilang Kak Feli, temannya itu adalah sumber penyemangat yang utama kalau menurut saya. Nah, satu lagi, ini versi saya. Kalau lagi terpuruk itu, saya biasa punya kebiasaan dengar lagu itu, Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Itu lagu itu bikin kesemangat kau. Iya, semangat sekali tuh. Oke. Jadi pasti dalam kepengurusan atau dalam Kalau sama-sama saja nonton. Iya, suka dukanya kita menyatu Tuhan itu pasti ada batu-batu kerikil, batu-batu besar yang menghalangi kita untuk bekerja untuk Tuhan. Tapi kita percaya saja Tuhan selalu menyertai dan selalu mendampingi kita dalam suka maupun duka. Betul. Saya setuju dengan Phil tadi. Pokoknya tiap kali lihat kesulitan atau setiap kali saya lihat muka-mukanya dorang. Apalagi dong saya tahu kan masalah terberat pasti ada di Pongkris. Dan ketika lihat dorang muka ini, semangat bulan. Apalagi kalau ada yang aku suka tuh. Wah, itu dia. Contohnya. Banyak. Oke, sekarang lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya, Berasa namanya yang sedikit. kira-kira dari kakak-kakak ada harapan apa buat Pongkris ke depannya? Banyak pasti ya. Oke. Ade ke ade. Harapan. Kalau dari saya sendiri, harapan saya untuk Pongkris ke depannya biar lebih kompak lah menjalani kepengurusan, karena kita semua satu dalam Tuhan kan. Jadi sama-sama bekerja, sama-sama melayani tanpa ada keluh kesah lagi. Itu saja sih. Terima kasih dari Ade. Kalau harapan kayaknya banyak ya, mungkin semua bisa. Mungkin satu-satu bisa. Kalau harapan sih Pongkris bisa satu ke depannya itu sama kayak Ade, bisa kompak, tidak ada sekat-sekat, pembatas mungkin dari kita semua, apalagi di dalam Pongkris kita banyak sekali golongan, ras, suku, bahkan juga tiap-tiap angkatan pasti berbeda-beda sukunya, dan itu kita harus satu. Terus yang kedua, puji Tuhan tahun ini Pongkris bisa adakan satu program tambahan yang mungkin dulu belum pernah ada, yaitu sesuai dengan misi Pongkris, yaitu pemuridan. Nah, semoga di kepengurusan selanjutnya program ini tetap ada. Teman-teman lagi. Luar biasa. Nah, jadi yang terakhir, ini pertanyaan yang terakhir buat kakak-kakak. Ada pesan-pesan apa buat adik-adik pengurus khususnya untuk kepengurusan ke depannya? Kayaknya satu-satu ini boleh. Boleh satu-satu. Boleh satu-satu. Supaya masing-masing ada pesannya. Darman. Bisa duluan. Nah, ya. Oke. Ya, buat teman-teman pengurus selanjutnya begitu. Ya, jadi pesan saya buat teman-teman pengurus selanjutnya, jika suatu saat dalam pelayanan teman-teman sekalian menemukan keluh kesah, dapat teman-teman yang tidak menghargai jerih lelah kalian, jangan diambil pusing guys. Itu semua mungkin kau sudah berusaha semaksimal untuk melayani Tuhan, namun di mata orang lain itu belum sempurna. Tapi yakin dan percaya itu semua adalah pelayananmu untuk Tuhan. Jadi tidak usah dipikirkan orang bilang apa ini tidak bagus, tidak usah. Itu kau jadikan pondasimu agar kau selalu kuat untuk melayani dan bekerja untuk Tuhan. Amin. Amin. Lanjut dari Kak Ito. Dari saya. Ya, untuk kalau untuk pesan-pesan ke pengurusan selanjutnya, mungkin sama saja untuk teman-teman yang lain sama saja. Pokoknya untuk pesan ke pengurusan selanjutnya harus selalu kompak, harus selalu bekerja sama dengan baik. Pokoknya itulah. Pokoknya harus jalinan tali persaudaraan itu harus kuat gitu. Apalagi di setiap angkatan gitulah. Ya, kira-kira. Mungkin bisa. Dari Kak Chay? Kalau dari saya sendiri sih pesan saya untuk kepengurusan Pongkris selanjutnya,
yang harus kamu tanamkan dalam dirinya kalian itu masing-masing adalah kerendahan hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam menjalin suatu organisasi tidak semua pendapatmu itu diterima semua orang. Jadi disitulah kerendahan hati dibutuhkan. Supaya apa? Supaya tidak akan menjadi konflik dalam organisasinya kalian. Seperti itu. Terima kasih. Sarjana hukum sangat saya kalau bicara soal pesan-pesan pasti berarti kita akan berpisah ya kan kalau bicara soal pesan-pesan. Tapi pesan-pesan saya buat adik-adik pengurus yang akan menggantikan posisi kita di sini, apa yang kita tinggalkan dengan baik diteruskan dengan yang lebih baik lagi. Apa yang kita tinggalkan yang buruk-buruk silakan ditinggalkan setinggal-tinggal mungkin supaya kepengurusan kedepannya semakin lebih baik, semakin lebih kompak. Kita sudah bangun kayak kata Kapino tadi bilang, fondasinya kita sudah kuat. Jadi jangan dirubuhkan lagi. Kayak begitu. Oke, lanjut dari Kak Feli. Oke, kalau dari saya pesan untuk kepengurusan kedepannya kita motivasi kita dalam masuk Pomkris itu kita harus tanamkan dalam dari kita itu kita untuk melayani Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Asik. Mantap. Lanjut dari Kak. Kalau dari saya sendiri sih hampir sama dengan teman-teman yang lain. Kita harus jaga kekompakannya kita yang kita bangun dari awal. Betul. Dan bagaimanapun kita tetap andalkan Tuhan. Itu saja. Amin. Oke, makasih Kak Ade. Lanjut dari Kak Stanley. Macam so habis nih. Bisa. Oke, mungkin Bang masuk saja sedikit dari teman-teman semua. Saya kira semua sudah mengerti, sudah paham dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi yang saya ingatkan juga sama teman-teman pesan-pesan ketika kalian mengambil tindakan, ketika kalian bersatu hati untuk menjadi pengurus, minta tolong sekali buat komitmen itu. Karena di dalam menjalani kepengurusan itu pasti kalian jatuh bangun, air mata, keringat, bahkan darah mungkin akan kamu curahkan di sini. Jadi bagaimana komitmennya kamu itu bisa bertahan. Jadi maksudku di sini jangan sekali-sekali kalian berani ambil komitmen dengan Tuhan, tapi kamu tidak setia untuk jalani itu. Begitu. Jadi pesanku buat teman-teman, komitmen baik-baik untuk melayani di Pomkris ke depannya di kepengurusan, dan apa yang sudah baik orang tinggalkan saat ini kalian teruskan, dan yang tidak baik tadi kalian tinggalkan. Begitu saya pikir. Jadi komitmennya kalian untuk jadi pengurus harus kuat, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Stanley. Dari Kak Las. Dari saya pesan untuk teman-teman pengurus sesudah ini tetap semangat, ya lebih khusus tanggung jawab sama tugas-tugas yang akan teman-teman pegang nantinya. Lanjutkan apa yang sudah kakak-kakaknya kita mulai, dan ini waktunya untuk teman-teman. Closing. Oke, yang terakhir dari kalian, Kayaknya hampir sama juga dengan semuanya. Pokoknya pesan dan kesan dari saya sih, yang pertama itu satu, melayani Tuhan, tanamkan sama teman-teman, jangan setengah-setengah. Kalau melayani sama Tuhan memang full, kasih keluar semuanya untuk Tuhan, jangan masih tahan-tahan. Itu yang pertama. Terus bangun kamu punya kasih rasa persaudaraan itu di Pomkris, kasih kuat lagi gitu ya, baku jaga kamu, baku sayang di dalamnya supaya kamu bisa tidak ada perbedaan sekat-sekat begitu. Jadi yang terakhir juga tanamkan kamu punya rasa seperti yang teman-teman bilang tadi. Pertama, melayani itu untuk Tuhan. Jadi kamu di Pomkris ini bukan melayani Pomkris supaya Pomkris itu lebih bagus, tapi supaya Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Haleluya. Guys. Oke. Nah, boleh. Silakan. Nanti ulang lagi ini. Ini salah satu hal yang paling mungkin dari semua pengurus pasti mengalami. Apa tuh? Kalau bisa untuk kepengurusan tahun depan kurangilah sedikit kamu punya jam-jam karet itu ya. Itu paling Itu dia harus terjadi. Bergumulan ini. Bergumulan itu. Usahakan guys, boleh dikurangi supaya apa yang kakak-kakak pengurus yang saat ini mungkin jadi pernah lakukan, jangan kamu tiru di selanjutnya. Itu tidak bagus guys. Itu bisa menimbulkan sakit hati,
kepahitan. Kemarahan, penghakiman, ada semua itu guys. Jadi tips dari saya boleh dikurangi sedikit jam-jam karetnya. Oke guys. Sudah? Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah memberikan waktu, kesempatan, masukan, saran-saran, harapan ke depannya untuk Pomkris, pengurus Pomkris. Terima kasih banyak. Terima Nah, kasih. kita sudah ada di penghujung Pomkris Talk Show. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Ada Karen, saya minta kesediaannya. Oke. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu kepada kami semua sampai sekarang ini. Tuhan boleh menyertai kami semua, bahkan sampai di titik ini menjalani kepengurusan, Tuhan boleh menyertai. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah menyelesaikan Pomkris Talk Show ini. Biarlah setiap penonton yang boleh mendengarnya, bahkan secara khusus itu bisa berguna bagi mereka, bisa menumbuhkan semangat, dan supaya mereka bisa melayani Tuhan lebih dalam lagi. Apa yang kami katakan tadi boleh menginspirasi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kakak-kakak yang sudah Terima kasih. menyempatkan waktu. Oke. Bye.